Banyak orang miskin bukan karena kurang peluang, tapi karena mempertahankan kebiasaan yang bikin mereka tetap di posisi itu. Sebelum ke situ, tapi gue pengen fokus dulu ke low income. Karena di Indonesia yang low income itu jauh lebih banyak daripada yang medium atau high income. Bisa nggak kemiskinan ini didobrak dengan dia misalnya jadi punya akses sama ke literasi, Mbak, yang low income ini? Sebenarnya kalau di zaman sekarang di mana kita tuh sangat terbuka dengan informasi dan teknologi, itu mungkin aja. Kenapa kita bisa bilang gitu? Datanya kan menunjukkan bahwa sekarang nih pengguna pinjaman online itu semakin meningkat. Lalu bahkan yang sampai terkena dengan yang kayak judi online itu juga meningkat. Artinya apa? Mereka punya akses dong kepada hal yang bersifat online. Nah, di sini memang dibutuhkan switching nih antara dia mengakses yang memang membuat dia jadi semakin miskin dan terpuruk, atau dia mengakses sesuatu yang membuat dirinya dia bisa berubah. Nah, di sini kan faktor pilihannya nih gitu loh. Nah, pilihan ini nanti kaitannya tuh lebih kepada mindsetnya orang itu sendiri, lingkungannya seperti apa dan sebagainya. Jadi sebenarnya kemiskinan itu bisa dilawan dong ya. Walaupun low income, low income, lo bisa ngelawan karena kayak misalnya kepemilikan handphone di Indonesia, satu orang itu rata-rata punya 2 nomor atau bahkan ada yang punya 2 handphone, Mbak. Even mereka yang low income juga seperti itu. Mereka punya akses ke internet dan akhirnya TikTok lah atau IG dan sebagainya. Dia bisa diarahkan dong untuk lo keluar dari low income trap ini. Sebenarnya harusnya bisa, tetapi memang ini pekerjaan dari semua orang, termasuk juga pastinya pemerintah dong ya. Nah, kalau kita bedah nih, kenapa sih low income ini kok kayaknya sulit banget gitu? Karena pertama yang kita mesti lihat adalah dia tuh pengeluarannya kemana aja sih. Ternyata bisa dilihat nih pengeluaran dari masyarakat yang kelas bawah itu rupanya banyak ke apa sih? Beras, rokok gitu kan, dan ternyata judol gitu. Nah, ini kan sebenarnya faktor kebiasaan, bener nggak? Sebagai contoh, beras itu adalah makanan pokok, iya betul. Tetapi ini merupakan satu kebiasaan. Mungkin nggak sih kita cari pengganti atau cari pengalih? Aku nggak tahu. Terus kalau perkara rokok itu kan again kebiasaan gitu loh. Jadi pertanyaannya adalah mau nggak kita mengubah kebiasaan tersebut?